teori ini, ya. Jadi menurut Pak Bloom atau Mr. Bloom ini faktor yang memiliki status kesehatan itu ada ini 4, ya. Dan keturunan genetik, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan perilaku salah satunya. Nah ini kalau keturunan genetik itu untuk mengubah seseorang, misalnya dia itu punya gen atau bakat di keluarga besarnya, misalnya ada penyakit diabetes mellitus atau ada hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke misalnya, itu kan susah ya tuh. Maksudnya dia ada gennya di situ. Tapi mungkin sekarang dengan ilmu biomedis ya, biomolekuler mungkin bisa ya di rekayasa gitu. Cuman kebetulan saya ini backgroundnya orang public health, jadi kurang menguasai untuk yang ini ya. Dan kalaupun merekayasa juga membutuhkan biaya yang mahal. Lalu dari lingkungan, ya ini juga bisa dikondisikan seperti ya misalnya di masyarakat Indonesia, walaupun di kota yang cukup besar seperti Solo ini masih ada kebiasaan misalnya buang air besar itu tidak di jamban ya, tapi di sungai itu masih ada sih. Mungkin di pinggir-pinggir Solo ya, yang kalau misalnya Bengawan Solonya meluap dulu pernah kebanjiran ya, tapi ada belum di sini ya, belum di Solo pernah kebanjiran dulu karena Bengawan Solo meluap jadi bantaran sungai Bengawan Solo itu daerah Sangkrah itu Semanggi gitu. Ada yang rumahnya daerah situ enggak ya? Ya ada ya ini dikondisikan apalagi kalau di pedesaan dan di pelosok Indonesia yang pelosok gitu ya, mereka itu sudah terbiasa mohon maaf BAB sembarangan misalnya ya selain di sungai mungkin karena ada halamannya masih luas atau punya ladang gitu yang luas, jadi pindah-pindah kayak gitu. Nanti kalau sudah penuh bikin kayak lubang di tanah, terus kalau buat BAB nanti kalau udah penuh ditimbun pindah lagi ya seperti itu ya. Nah sekarang ini dari Kemenkes, kalau dulu kan Depkes itu ada ini program stop BAB sembarangan. Nah, itu juga tentu saja memfasilitasi dan melibatkan sektor di luar kesehatan. Jadi dengan pembuatan percontohan jamban sehat gitu di desa misalnya, atau pembuatan WC umum gitu ya. Pasti juga perlu kerjasama dengan misalnya kementerian apa yang suka bangun itu PUPR ya mungkin ya. Itu kan untuk jambannya tersebut ya. Dengan lingkungan ini juga cukup untuk mengkondisikan perlu biaya cukup banyak, mahal maksudnya. Ya pelayanan kesehatan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, misalnya pelayanan di KPK atau primary care seperti contohnya puskesmas ataupun klinik ya, klinik layanan primer ya, yang swasta gitu. Ini butuh biaya cukup mahal juga ya. Seperti ya, misalnya pemerintah mau membuat puskesmas itu kan bangun gedungnya dulu, terus sarana dan prasarana juga dipersiapkan dengan baik, kemudian SDM-nya juga harus mencukupi ya. Nanti kalau Anda sudah
Ya, sekarang ini berubah menjadi integrasi layanan primer atau istilahnya ILP. Jadi sebetulnya baru kurang lebih 3 tahun yang lalu semua pelayanan diintegrasikan seperti itu. Kalau dulu kan kayak terkotak-kotak, ada layanan KIA sendiri gitu. KIA itu kesehatan ibu dan anak, layanan gizi sendiri, kemudian yang dewasa masuk ke poliklinik, pengobatan seperti itu. Nanti dengan adanya ILP semua akan diintegrasikan dan lebih banyak melakukan upaya promotif dan preventif ya. Promotif dan preventif dalam hal ini lebih banyak tenaga kesehatan yang dibantu kader itu ya melakukan deteksi dini berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun yang terkait dengan penyakit mental. Nah ini perilaku, dengan mengubah perilaku yang kurang baik atau katakanlah perilaku negatif menjadi perilaku positif, maka akan ini ya meningkat derajat kesehatan itu perseorangan, kelompok maupun masyarakat itu ya. Tapi ini sebetulnya tidak membutuhkan biaya tinggi, tetapi butuh waktu cukup lama karena harus mengubah kebiasaan seseorang ya. Mengubah kebiasaan seseorang itu tidak semudah membalik telapak tangan gitu, butuh waktu. Ya kita coba berikutnya, balik terus upaya dilakukan terhadap faktor perilaku merupakan hal yang sangat strategis karena masih banyak perilaku masyarakat belum sehat. Perilaku berkontribusi besar terhadap kesehatan individu, kelompok dan juga masyarakat. Nah sekarang kita apa sih perilaku itu sendiri ya, definisi perilaku sih, dan kenapa penting untuk dipelajari ya bagi mahasiswa kedokteran gitu. Ya. Jadi sebetulnya ilmu perilaku itu sendiri itu apa ya istilahnya? Yang mengembangkan atau mula-mula itu adalah dari bidang psikologi ya. Jadi psikologi, jadi para pakar psikologi itu yang memang benar-benar menguasai tentang teori-teori dalam perilaku gitu. Ya, akan tetapi yang di luar psikologi itu ternyata memang merasa perlu dan membutuhkan untuk belajar perilaku ini ya. Ya misalnya kayak di FKIP pun dipelajari perilaku ya terkait dengan perilaku siswa ya, karena mereka kalau mau jadi guru ya harus tahu lah gimana perilaku siswa atau murid itu ya. Kemudian misalnya di Fakultas Ekonomi juga dipelajari perilaku konsumen ya, yang terkait dengan bidang pemasaran. Dan di Fakultas Kedokteran itu juga tentunya perlu dipelajari perilaku terkait, ini khusus ya, dalam tanda kutip adalah perilaku kesehatan gitu. Ya jadi nanti kalau apa dari awalnya perkembangan ilmu perilaku itu secara umum dari bidang psikologi, kemudian ke masing-masing apa itu ranah itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya, jadi perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar ya. Ini tokohnya Skinner namanya, meskipun sudah dikemukakan lama banget sejak tahun 38, tapi teori atau definisi Skinner ini masih dipakai gitu sampai sekarang gitu. Ya, kemudian perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang mengenai organisme, sehingga organisme
tersebut kemudian memberi respon terhadap stimulus. Jadi ada tahapan-tahapan atau prosesnya, teori SOR ya. Stimulus, organisme, respons itu. Stimulus itu ada berupa rangsangan dari luar. Rangsangan ini mengenai ke organisme, ini ya manusia tadi, bisa perseorangan, komunitas, kelompok ataupun masyarakat. Kemudian dari organisme akan memberikan respon dari respon terhadap stimulus yang ada gitu. Ini kalau boleh kita contohkan misalnya seperti ini, bola tenis. Mas Christopher suka tenis nggak? Tidak. Iya, karena mahasiswa di kedokteran nggak suka olahraga mungkin ya, tapi ada yang suka. Biasanya futsal, football, basket gitu ya. Karena di fakultas ada ininya, ada klubnya. Tenis, tapi sok-sok lihat tenis, Mas. Kadang-kadang ya, jadi lapangan tenis ataupun kompetisi tenis itu kan diadakan bermacam-macam. Ada yang lapangannya berupa hardcore atau yang keras itu dari konkret, konkret beton ya. Yang abu-abu itu ada lapangannya itu, kalau di Wimbledon itu lapangannya adalah rumput. Nanti ada lagi yang Roland Garros di Prancis itu lapangannya itu tanah atau clay, ya, tanah liat yang agak coklat ke seperti orange itu beda. Nanti mentalnya si bola tenis itu akan berbeda ya. Kita lemparkan ke lapangan ya. Kalau yang paling tinggi mentalnya adalah yang hardcore ya, yang hardcore kalau tadi dari semen itu. Yang kemudian yang paling reaksinya kurang mental adalah yang rumput ya, tentu saja. Kalau yang si tanah liat clay tadi di tengah-tengah ya, itu seperti itu. Kita misalnya mengubah perilaku seseorang, kita ibaratkan atau kita analogikan seperti itu ya. Kita berikan umpan atau stimulus, nanti reaksi dari orang atau kelompok orang tersebut itu beda-beda ya. Seperti itu. Jadi tidak sama, itu tergantung dipengaruhi karakteristik masing-masing orangnya. Bisa juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, pekerjaannya, usianya. Orang remaja beda sama orang dewasa, beda lagi sama lansia reaksinya ya, seperti itu. Ya, kita teruskan. Ini sekarang kalau tadi perilaku secara umum, ini sekarang perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan itu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, kemudian juga dengan sistem pelayanan kesehatan, kaitan dengan makanan, minuman, serta lingkungan. Ini juga menurut Skinner. Lalu perilaku dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus tersebut gitu. Nah, dibagi dua ya. Ada perilaku tertutup, ada terbuka gitu. Tertutup, kalau bahasa Inggrisnya cover ya. Cover itu kan menutupi ya. Ini belum, perilaku cover behavior belum bisa dilihat dari luar ya. Jadi masih ada di dalam individu itu sendiri. Misalnya adalah perhatian, persepsi, pengetahuan, knowledge, kesadaran, awareness, dan sikap atau attitude ya. Jadi ini kan Anda para mahasiswa yang duduk di sini dengan tenang memperhatikan saya, dosennya. Ini perilaku yang ini termasuk perhatian
atau praktek. Jadi sudah bisa dilihat dari luar, atau di luar orang tersebut. Ya, ini banyak nih perilaku terkait kesehatan. Misalnya perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Perilaku pemberian ASI eksklusif, perilaku makan dengan menu makanan seimbang, perilaku apalagi merokok ya. Yang susah diubah dengan perilaku merokok itu susah banget diubah. Bahkan para dokter pun juga banyak yang merokok gitu ya. Oh ya, ini jenis berdasarkan jenisnya perilaku kesehatan itu ada yang ini, ada promotion perilaku untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan preventif itu perilaku untuk mencegah ya supaya tidak sakit. Health seeking behavior ini perilaku mencari pertolongan atau pelayanan kesehatan. Jadi orang kalau sakit itu terus kemana gitu ya, ada yang masuk ke fasilitas kesehatan, misalnya ke praktek dokter swasta, ke klinik Pratama, atau ada yang coba diobati sendiri gitu. Ada diobati sendiri kalau sakitnya ringan, misalnya sakit gigi gitu, terus sakit kepala, kadang-kadang beli sendiri obat di apotek atau di toko obat ya kan, karena di TV atau di mana itu kan sudah banyak iklan-iklan obat merek ini menyembuhkan sakit apa gitu kan. Tapi sebetulnya itu kan kalau bukan profesional kan mengobati dirinya sendiri, orang awam mengobati dirinya sendiri kurang tepat ya sebetulnya ya. Dan kemudian ada lagi health seeking behavior ya, itu yang selain mengobati diri sendiri adalah minta pertolongan ke orang pintar yang selain dokter. Ada loh yang sakit ke dukun ya, itu cukup banyak di Indonesia. Apa ya istilahnya, itu seperti menjadi tradisi juga sih, karena dulunya itu negara kita ya, bangsa Indonesia yang luas ini masih apa itu, sebelum agama-agama datang ke Indonesia itu mereka percaya ini ya, ada kepercayaan animisme, dinamisme ya kan. Nah, itu kan mereka yang percaya pada roh-rohnya apa, leluhur bisa apa memberikan apa kekuatan atau berkah, terus percaya juga kepada benda-benda yang misalnya kayak batu besar, pohon besar gitu kan, bahwa itu punya kekuatan gaib sehingga itu berakar sampai sekarang ya, masih ada istilahnya itu kayak dukun praktek gitu ya, bukan dokter praktek, bukan lagi dukun praktek gitu. Dan yang datang itu juga atau pasiennya dalam tanda kutip banyak, lumayan lah, cukup banyak juga. Kalau dulu Anda mengenal ini komedian Olga, nah itu kan karena beliaunya
seperti normal semula, tapi bisa dikurangi gejala sisanya itu dengan ini, melakukan rehabilitasi. Misalnya pada penderita stroke seperti itu ya kan, gejala sisanya itu kadang mesti masih ada, ya tergantung dia terkenanya area mana kan gitu ya, apa nanti yang ada gangguan bicaranya atau cara berjalannya itu beda, lah itu dipulihkan dengan ini rehabilitasi. Kemudian ya ini contoh-contoh aja sih ya. Kalau health promotion behavior, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, ini contohnya adalah olahraga, diet, makanan sehat seimbang ya, makanan bergizi contohnya. Lalu ada preventif, ini pencegahan ya, pencegahan supaya tidak sakit ya. Preventif ini pun ada 3 preventif, primer, sekunder, tersier ya. Contohnya adalah imunisasi, melakukan imunisasi ya pada bayi dan anak, ada imunisasi wajib, itu ada imunisasi tambahan. Kalau di mencegah penyakit demam berdarah ini fogging, tapi fogging sekarang tidak disarankan ya, lebih baik adalah PSN, pemberantasan serang nyamuk, karena kalau fogging ini sebetulnya kayak ya usir aja nyamuknya itu diusir. Jadi kan radiusnya 100 meter biasanya, radiusnya 100 meter itu kira-kira 1 RT ya. Jadi misalnya diusir dan disemprot fogging, dia berpindah nyamuknya ke, ya ada banyak yang mati juga, tapi ada beberapa pasti kan luput ya, lolos pindah ke RT sebelah gitu. Tapi kalau melakukan PSN itu efeknya lebih bagus daripada dibandingkan dengan fogging ya. Itu ada juga penelitiannya. Nah ini 3M dan 5M. 3M ini terkait dengan demam berdarah, pencegahannya yaitu menutup, terus yang setelah menutup menguras ya, terus mengubur ya. Tapi mengubur itu sekarang istilahnya diganti apa gitu yang lebih bagus gitu kan. Kalau mengubur kayak mengubur orang gitu kan. Nah, terus kalau yang 5M ini dulu terkait dengan kita pernah mengalami bersama pandemi COVID-19 ya. Itu ada pertamanya 3M juga, terus ditambah-tambah 5M sampai 6M ya kan. Memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Nah itu 3M-nya itu. Terus ditambah lagi M-nya apa ya, tidak makan bersama gitu. Terus tambah lagi ya, saya agak lupa. Tapi yang awal-awalnya pas COVID itu 3M itu ya, memakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak itu. Lalu ada ini pencarian fasilitas kesehatan ya, seeking dia mencari pengobatan atau fasilitas pelayanan. Contohnya ini berobat ke dokter. Sakit mestinya berobatnya ke dokter ya, bukan ke dukun. Bisa tidak sembuh malah tambah parah. Kemudian yang tadi rehabilitation, ini perilaku pemulihan kesehatan ini
waktu pandemi COVID-19 hampir 3 tahun ya kalau nggak salah ya, mulai 11 Maret 2020 sampai kalau nggak salah Mei 2023. Saya itu ingat banget karena WHO menyatakan bahwa si COVID-19 menjadi pandemi itu pada tanggal 11 Maret ya 2020 karena barengan sama ulang tahunnya PNS gitu kan. Jadi ingat ya, ini saya hari Jumat pakai seragam, ini seragam yang mana ini keren nggak sih? Nggak, jadi mahasiswa mungkin belum tahu ya, ini seragam lama ini 2018an, terus dipakai kira-kira 3 tahun, terus ganti yang biru itu, yang apa, backgroundnya biru, batiknya lebih kecil-kecil itu motifnya. Tapi nggak tahu kenapa saya kayak lebih suka sama yang ini karena lebih kelihatan batik gitu ya mungkin ya. Ya ini contoh, dulu susah banget ya mengubah apa, ngopiak-opiak orang. Kita sudah terbiasa nggak pakai masker, terus tiba-tiba ada itu pandemi harus pakai masker, itu susah banget loh, benar. Karena ada yang masih nyolong-nyolong gitu ya, dan bahkan di jalan itu ada razia masker. Nah sampai kayak gitu yang menjaga jalannya itu ada polisi, TNI, ada satgas gitu kayak gabungan gitu ya. Jadi itu yang ketangkep ya banyak juga. Tangkep, nggak tahu nanti diapain, kalau ketangkep diapain. Ini contoh-contoh saja. Yang ini yang susah banget diubah adalah ya ini kebiasaan merokok. Bahkan di Fakultas Kedokteran ini sudah juga diterapkan ada area bebas asap rokok seperti itu ya. Tapi saya rasa karena mahasiswa Fakultas Kedokteran nggak ada yang merokok kan? Nggak ada. Tapi kalau di rumah atau di kos ada. Kalau di kampus enggak. Ya, terus ini terkait masih dengan COVID juga. Zaman dulu sudah ada sih kebiasaan cuci tangan itu ya. Cuman kayak yang melakukan itu baru beberapa gitu aja sih. Terutamanya dokter dan tenaga kesehatannya di rumah sakit atau di klinik, atau utamanya yang di kamar OK ya, kamar operasi seperti itu. Ya, kemudian dengan adanya pandemi, yaitu membuat kita aware betapa pentingnya cuci tangan untuk memutus rantai penularan virusnya dia. Ya seperti ini, bahkan Anda ini di semester berapa ya Mas Christopher kayak gini diajari? 1, oh ya semester 1 udah diajari seperti ini. Sekarang Anda sudah semester 7. Nah itu apakah masih tetap menerapkan kebiasaan cuci tangan 6 langkah seperti ini? Nah, gak tahu ya. Gimana? Hanya saat OSC ya. Iya, betul sih, kan kita makan di restoran itu ya cuci sih, tapi tidak seperti ini ya, cepet-cepetan kayak gitu. Ini kan harus 6 kan, 6 langkah gitu. Maaf sebelahnya Mas Christopher ini Mas siapa namanya? Oh ya, kapan kita harus mencuci tangan, Mas Samuel?
itu kan harus bisa dilihat dari luar gitu ya. Boleh minta tolong Mas Bilan mempraktekkan di sini. Habis coba yang Mas Christopher coba menghitung berapa waktunya ya dari mulai awal sampai selesai gitu ya. Ya ini sih biar nggak ngantuk soalnya kan ya sudah siang kita. Monggo nggak apa-apa. Tidak akan. Biar apa buat terus yang ngomong gitu tidak bosan ya. Ya gimana dikasih apa mungkin bisa dihitung dengan apa? Belum yang itu belum. Oh sudah. Ya mau dihitung ya. Bisa dibagi ya, kalau Anda pengen olahraga seminggu 3 kali, berarti tiap kali latihan adalah berapa? 50 menit ya, kalau 3 kali. Tapi kalau Anda pengen latihan seminggu 5 kali, 5 hari, berarti di tiap kali latihan 30 menit. Ya, ini patokan secara mudah atau secara agak kasar, tapi sudah jelas terlihat manfaat efeknya, menjaga kebugaran karena dengan melakukan olahraga hormon-hormon happy ya, hormon-hormon yang bikin kita happy itu akan muncul, misalnya seperti serotonin kayak gitu ya. Ya itu menurut para pakar olahraga sih. Kalau di sini ada di Fakultas Kedokteran yang penelitian S3-nya tentang olahraga, Dr. Sino, kalau Anda tahu ya, Dr. Sino di fisiologi itu. Apalagi ini juga sangat penting memberikan ASI diutamakan, bisa eksklusif selama 6 bulan, itu efeknya bagus ya untuk ibu maupun bayinya seperti itu. Terus ini biasanya olahraga kaitan dengan makan ini ya, promosi kesehatan tuh biasanya itu olahraga dan ini pengaturan makan makanan sehat. Yang zaman dulu saya waktu SD bahkan sampai kuliah di Fakultas Kedokteran itu slogannya masih 4 sehat 5 sempurna untuk makanan. Ya kan? Tapi nggak tahu Anda apa ngalami apa enggak sama gurunya dikasih pelajaran 4 sehat 5 sempurna. Mas Christopher masih? Oh masih di SMA? Oh udah enggak. Ya itu karena sekarang udah diubah ya, tidak
pasien Lima Sempurna karena zaman dulu itu patokannya biar mudah kan, makanan pokok. Yang empat sehat itu yang pertama makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga itu sayur, yang keempat buah, yang kelima susu. Nah ternyata orang Indonesia itu banyak yang mengalami lactose intolerance, ya kurang agak sensitif atau boleh dikatakan alergi terhadap susu sapi ya, sehingga diare. Terus sekarang dari Kemenkes mengubah slogannya tidak pasien Lima Sempurna tetapi adalah menu seimbang. Nah, menu seimbang seperti apa? Itu tidak mempersyaratkan susu di dalam menu makan sehari-hari, tapi disederhanakan menjadi ini, isi piringku ini yang penting ada makanan pokok. Ini makanan pokok ya, sepertiga piring. Jadi memudahkan sekali kalau kita mengambil makanan itu ya biar seimbang, kira-kira ya sepertiga piring ini. Makanan pokok kan bisa nasi dan penggantinya ya boleh kentang, jeruk, french fries. Kalau Indonesia Timur bahkan sagu loh, makanan pokoknya sagu. Ada nggak ini yang dari Indonesia Timur kelas A? Nggak ada. Dulu kan dari Sulawesi, Maluku, NTT kan itu nggak kenyang loh. Orang Jawa kulino makan nasi, makan sagu nggak kenyang. Kemudian yang sepertiga lagi ini sayuran ya, ini porsinya sayuran. Lalu yang sepertiga lagi ini dibagi dua, yang sepertiga dibagi dua ya, seperenam ya berarti. Ini adalah lauk pauk dan ini adalah buah-buahan ya, seperti itu. Ini kayak supaya memudahkan kita saja, dari Kemenkes membuat patokan gitu, seperti yang gampang. Nah sekarang ini ya, ini nanti kita seakhirnya deh sesampainya jamnya kalau nggak salah 14.40. Nanti kalau udah 14.30 saya diingatkan ya, nah saya harus pindah ke lantai 3 nanti ya. Ya ini sekarang ngajarnya gitu ya, ngajar. Kalau dulu sepertinya dibuat kelas A dan B itu beda hari gitu, dan sekarang harus langsungan ya. Ini nanti sedapatnya aja, nanti masih ada. Kalau misalkan belum selesai kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Ini sekarang ini tadi overview. Yang keempat ada intervensi atau perlakuan intervensi terhadap perilaku itu sendiri. Secara garis besar ada dua macam. Yang pertama itu adalah tekanan, melalui tekanan atau enforcement. Terus yang kedua adalah dengan pendidikan atau memberi informasi atau edukasi, dikenal dengan KIE. Nah terus si enforcement ini adalah upaya agar masyarakat mengubah atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara tekanan atau paksaan ya. Ini bentuknya bisa peraturan ya, undang-undang itu harus digodok dulu di DPR ya. Terus peraturan di bawahnya di Perda, peraturan tingkat provinsi, peraturan tingkat kota ataupun kabupaten berupa instruksi dan sanksi. Bisa juga tekanan lain yang berupa fisik maupun non fisik. Nah ini contohnya. Tadi kan ada contoh yang kebiasaan pakai masker itu kan. Nah ini karena begitu dahsyatnya pandemi COVID-19 itu ya, sampai dulu kalau sebetulnya kan tujuan pakai masker menjaga kita sendiri ya, supaya tidak ketularan, tapi ya karena namanya orang banyak, orang awam, ada yang nggak patuh juga. Sampai tadi yang saya ceritakan harus dilakukan razia, gitu. Kalau ketangkep, nah itu sanksi
ada yang fisik maupun non fisik ya. Yang fisik ini contohnya disuruh apa? Bersih-bersih jalan, bersih-bersih selokan itu ada. Dulu saya karena apa? Pandemi Covid kan sering banyak di rumah aja. Jadi ya sering nonton berita lah TV. Kalau ajarnya pun juga online terus kan. Malah nggak boleh datang ke kampus dosennya. Ya. Atau non fisik, ya bisa juga ini ketangkap razia masker dikasih sanksi, misalnya disuruh coba sebutkan atau bacakan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, betul seperti itu ya. Dan itu pun ada yang salah menyebutkannya, baik tidak urut maupun salah ininya ya, kata-katanya agak lucu seperti itu. Nah itu apa tujuannya? Kalau mungkin membuat malu, biar jerah gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian apa ya? Ya sanksi juga diberi denda. Nah, ada karena masih cukup banyak yang ngeyel. Bahkan di masing-masing kabupaten atau kota itu perdanya sendiri-sendiri. Kalau tidak pakai masker ketahuan di jalan ditangkap, ada yang sampai 500.000 ada loh. Ya, kalau nggak salah antara 200 sampai 500.000 itu dendanya, tergantung kabupaten kotanya. Kemudian ini kan paksa nih dipaksa. Keuntungannya menimbulkan dampak yang cepat terhadap perubahan perilaku. Dampaknya cepat ya karena dipaksa, mau tidak mau harus ikut aturan ya, harus berubah. Tapi kerugiannya perubahan baru itu biasanya tidak langgeng karena merasa terpaksa bukan atas kesadaran diri sendiri gitu ya. Terus yang kedua, intervensinya bisa berupa edukasi ya. Ini supaya upaya agar masyarakat mengubah atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan caranya persuasi, pendekatan, menghimbau. Jadi menghimbau saja tidak memaksa, mengajak ya, memberi informasi, membagikan kesadaran. Bentuknya apa? Berupa pendidikan atau penyuluhan kesehatan, KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Keuntungannya perubahan yang baru itu biasanya langgeng dan bertahan lama. Kerugiannya memakan waktu yang lama terhadap perubahan perilaku masyarakat itu. Jadi edukasi itu nanti berubahnya agak lama gitu ya. Nah ini contoh edukasi, ini poster ya. Media edukasi kan macam-macam nih. Saya berikan contohnya yang poster, dan ini biasanya Kemenkes itu Direktorat Promosi Kesehatan banyak sekali mengeluarkan meng-create poster-poster terkait pencegahan bermacam-macam penyakit. Ya ini yang saya bilang tadi, untuk pencegahan demam berdarah dengan 3M plus, menguras, menutup. Nah ini sekarang mengukurnya diganti memanfaatkan atau recycle nih, mendaur ulang barang bekas. Yang penting yang di halaman, sampah-sampah di halaman itu tidak terkena air hujan misalnya, tidak jadi sarang nyamuk, harus segera dimanfaatkan. Atau dirosok, boleh juga sih dirosok, dapat uang juga ya kan. Terus ada plusnya ini, saya tulisnya kecil-kecil ya. Plusnya apa ini ya, misalnya pakai kelambu, menambahkan bubuk abadi dan lain sebagainya. Terus yang sini ini edukasi untuk melakukan imunisasi. Ini penting banget ya untuk bayi dan balita agar bebas dari penyakit-penyakit ini. Ada penyakit hepatitis, TBC, ya, terus ada polio, ada rubella, ada yang petabio, ini macam-macam. Petabio ini penyakitnya ini macam-macam, ada difteri, tetanus dan lain-lain. Ya ini contoh edukasi penyuluhan. Mulai jam 14
dan tidak akan disalahkan juga oleh Bu Ani ya, bebas. Nah, sekarang apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Anda belajar dengan merdeka, menjawab dengan merdeka, saat merdeka mulai gitu. Coba Mas Samuel coba dibantu ini kalau menurut pendapat Anda gimana? Mana yang lebih baik? Kalau menurut saya antara edukasi dan enforcement ada tempat dan tujuan yang masing-masing. Dalam edukasi bisa tapi ya kayak kan waktunya lebih lama gitu ya, ada perubahan. Mungkin nggak semuanya 100% orang bisa memahami juga gitu untuk perubahan-perubahan yang kita tetapkan. Dan mungkin di situ ada tempatnya sih enforcement ini gimana bisa berubah perilaku yang buruk. Jadi ada tempatnya buat dua edukasi dan enforcement. Terima kasih, ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya sekarang coba nih, tadi kan kelompoknya yang berpendapat barangkali dengan gender berbeda, Mbak siapa namanya? Oh iya, Mbak Ana, kalau menurut Anda bagaimana? Oke, silakan berpendapat, boleh berdiri atau mau duduk? Ya, kalau menurut saya sendiri ya meskipun ini ada prosedurnya sendiri dan prosedurnya sendiri, tapi kalau dilihat dari kita di Indonesia ya, jadi kalau di lapangan juga kalau bukan karena dipaksa, mereka akan menolak atau menghindari sebuah perubahan. Jadi masih di stage base-nya. Jadi kalau misalnya dengan edukasi ya pertama kita harus sabar, terus dengan waktu yang lebih lama. Jadi kalau misalnya bentuknya perubahan yang cepat, ya mau nggak mau ya pemaksaan kalau saya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Satu lagi Mas, siapa namanya? Mas. Oke, monggo jawabannya apa? Semakin edukasi ya, kalau enforcement dan kalau saya itu ya harus orang malah kamu edukasi dan tujuan baik untuk sosialisasi dan baik kalau dihukum dengan uang atau materi ekonomi atau ditahan itu efeknya kebalikan orang. Mas Afif ya, jadi ada sisi positif dan negatifnya gitu ya, Mas Afif ya. Dipaksa-paksa dengan paksaan nanti tahan, kadang malah berontak di masyarakatnya gitu ya. Kalau dipersuasi, didekati dengan baik-baik, mungkin bisa patuh atau manut gitu ya. Bagus ya, semua dari bertiga ya kan? Ya betul semua jawabannya. Jawabannya betul semua kan? Tadi aku katakan merdeka belajar. Jadi menjawab pun dengan merdeka. Ya, ya memang tergantung apa situasi dan kondisi ya seperti apa gitu ya. Kalau contohnya dalam memang kasus kondisi pandemi COVID-19, penyakitnya ini berbahaya, bisa mematikan
mematikan seperti itu. Kita memberikan edukasi pakai masker susah, tidak dipatuhi. Waduh, ini ya terpaksa dengan yang enforcement tadi ya, seperti itu. Jadi memang betul melihat situasi dan kondisi masing-masing itu keadaannya bagaimana gitu ya. Oke, jadi ini Mas Christopher habis ini selesai kok enggak, maksudnya yang kelas A ini ada kuliah lagi apa enggak? Oh enggak ada, saya yang ada kuliah lagi ya, memberi kuliah maksudnya. Oke, karena sudah jam sekian saya harus